Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah shaimin dan shaimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang menjalankan kewajiban dari Allah. Dan mudah-mudahan puasa kita hari ini dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung pembahasan tentang fadilah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Di pertemuan kita yang terakhir, kita sudah membahas bahwa beriman kepada hari akhir adalah bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah iman seseorang kalau hanya beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada hari akhir. Maka Allah sering menggandengkan kalimat yu'minuna billah wal yawmil akhir, amana billah wal yawmil akhir, yaitu beriman kepada Allah sekaligus kepada hari akhir. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Fadilah beriman kepada hari akhir yaitu dengan percaya akan adanya hari akhir, hari kebangkitan, hari pembalasan, maka itu menjadi motivasi untuk beramal saleh. Jadi orang yang paling kuat beramal, beribadah, salah satunya dipicu oleh janji-janji Allah yang kita sangat yakin tanpa keraguan kepadanya. Orang yang percaya penuh dengan janji Allah, maka dia akan berubah sikap dan perilaku terhadap janji tersebut. Tanpa ragu dia akan melakukan semua amal yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah, karena hatinya yakin sekecil apapun yang dia lakukan pasti dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman kepada hari akhir tidak pernah putus asa beramal saleh, tidak pernah berhenti, karena dengan keyakinannya dia tahu bahwa semuanya akan dia ambil sendiri nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Fussilat, man 'amila salihan falinafsih, barang siapa yang beramal saleh itu bukan untuk Allah tapi untuk dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang Allah sia-siakan di akhirat nanti. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Jadi setelah Allah mengatakan man 'amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha, barang siapa yang berbuat buruk, berbuat dosa,
maka dia nanti dizalimi, maka nanti dia telah menzalimi dirinya sendiri dengan dosa itu. Jadi bukan Allah yang menzaliminya, tapi dia menzalimi dirinya sendiri dengan dosa itu. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Tuhanmu tidak pernah menzalimi hamba. Makanya kita ini ketika berbuat amal saleh di akhirat nanti, Allah tidak akan zalimi kita dengan menghilangkan amal saleh tersebut. Tidak akan. Walaupun sekecil apapun, walaupun hanya senyuman. Nabi SAW mengatakan, wala takhiranna minal ma'ruf syai'an. Janganlah engkau menganggap remeh amal salehmu atau kebaikanmu walaupun kecil. Jangan engkau anggap remeh, jangan engkau kira bahawa itu tidak berpahala. Wa an talqa wajhaka wa an talqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun engkau hanya memasang wajah yang ceria untuk bertemu dengan saudara, memasang wajah ceria bertemu dengan sesama mukmin, itu pun ternyata adalah amal saleh. Itu dianggap amal saleh. Kita akan sering, Bapak Ibu, tadi kita diam saja, tapi begitu datang tamu, kita langsung wajah kita berubah, kita tersungging senyuman. Tersungging, bukan tersinggung. Kita tersungging senyuman. Walaupun ada juga yang datang tamu tersinggung, tapi yang beramal saleh langsung wajahnya berubah. Tadi bapak duduk dengan teman-teman satu kelompok, ketika datang orang yang ingin menyapa, terkembang senyuman. Itu amal saleh. Wajah kita kok kita rubah. Kenapa enggak kita pertahankan saja wajah yang serius tadi? Kenapa waktu sambut teman kita datang, kita senyum sedikit? Itu pun ternyata amal saleh, dan itu nanti jadi amal yang akan diambil di akhirat. Makanya orang beriman kepada hari akhir itu penuh dengan harapan, penuh dengan angan-angan. Allah menyebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah engkau untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Yang luas surga itu, jadi berharaplah ampunan dan surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Bumi punya 7 petala, langit pun punya 7 petala. Yang sudah menembus langit itu dari kalangan manusia, yaitu Rasulullah SAW, mencapai ke titik terakhir dari langit ke-7, yaitu Sidratul Muntaha. Itu yang boleh dijangkau oleh seorang manusia. Kalau seluas itu surga, maka bayangkan luasnya, seluas langit dan bumi. Kita bumi saja tidak habis kita keliling, Pak. Di antara Bapak Ibu ada wajah-wajah yang belum sampai ke Gunung Salak pun. Oh, ada yang sudah keliling 3 Aceh, ada yang belum ke Melabuh, ada yang belum pernah ke Kutachani, ada yang belum pernah ke Simelu, Singkil. Ini saja sudah 60 tahun nggak habis-habis, padahal liburan selalu pergi. Bagaimana dengan luasnya surga, seluas langit dan bumi yang tidak habis-habisnya dijelajah sepanjang masa. Untuk siapa disiapkan? Wa'iddat lilladzina amanu billah wa rusulihi, itu dipersiapkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini harapan. Surga itu kan hari akhir. Kita hari ini kan hanya diceritakan saja tentang surga. Malah semua cerita tentang surga itu tidak ada yang benar satupun. Bapak Ibu,
semua yang diceritakan oleh Allah tentang surga, nggak ada yang benar satu pun, karena yang benarnya itu tidak bisa dijangkau oleh daya tangkap manusia. Jadi Allah hanya memberi kalimat-kalimat yang sanggup dijangkau saja. Yang sebenarnya tidak begitu, yang sebenarnya melebihi daripada itu. Jadi ketika Allah menyebutkan tentang surga, kalau Allah sebut sungai, kita pasti yang sanggup kita jangkau ya sungai-sungai yang ada di dunia, Pak. Kurung Tuan, Kurung Simpong, itu yang kita bayangkan, oh sungai ya begitu ya, padahal aslinya tidak begitu. Aslinya keindahannya itu tidak pernah terjangkau oleh pikiran. Makanya tidak ada yang benar cerita tentang surga dalam Al-Quran. Yang benar yaitu nanti setelah kita mendapatkannya. Maka Allah hanya menceritakan yang sanggup dijangkau. Waktu Allah cerita tentang bidadari, Allah akan menceritakan bahasanya wahurun ain, bidadari itu matanya jeli. Salah satu ciri khas bidadari matanya, Pak. Kita ini kan kalau lihat mata orang yang cantik, Pak, bukan orangnya kita lihat, matanya saja, dia kedip-kedip di depan kita, itu saja sudah berbeda kan Bapak Ibu. Wajahnya nggak nampak, matanya aja saja yang nampak, dikedip-kedip, Pak. Hati kita entah gimana rasanya dikedip-kedip, kan? Itu baru mata. Kalau mata lentik, maka itu biasanya menjadi daya tarik. Bidadari itu yang paling indah di antara salah satu anggota tubuhnya adalah matanya. Matanya saja sangat jeli, indah sekali. Lalu Allah sambung, ka'amsalin lu'lu'il maknun, dia itu bagaikan mutiara yang tidak pernah disentuh, tidak pernah diganggu, baru dikeluarkan dalam gudang. Begitu bidadari. Jadi jangan bayangkan kita bisa menjangkau kemampuan untuk membayangkan bidadari, tidak. Nggak pernah dikeluarkan. Bagaimana kita bisa bayangkan nggak pernah dikeluarkan, Pak? Waktu istri-istri kita jadi bidadari, berubah, Pak. Berubah menjadi seperti nggak pernah dikeluarkan sebelumnya. Ini kalau istri kita jadi bidadari, kita akan takjub melihat istri sendiri seperti tidak pernah kita melihat sebelumnya. Jadi barang baru. Makanya nanti kita jatuh cinta sekali lagi kepada istri waktu sudah menjadi bidadari. Makanya salah satu pemicu kenapa orang mau beramal saleh, kalau percaya bidadari itu ada. Kalau tidak percaya, mana ada rencana orang beramal saleh? Ini bapak-bapak hari ini zuhur datang ke sini kenapa? Karena percaya bidadari. Kalau nggak percaya bidadari, mau ke sini, Pak. Misal nggak ada janji apa-apa, yang salat zuhur tidak ada apa-apa, yang salat asar nggak dapat apa-apa. Kalau Allah mengatakan itu nggak dapat apa-apa, surga nggak ada, semua nggak ada, nggak akan ditambah apapun, engkau mati menjadi tanah. Maukah kita datang ke sini? Tidak, karena nggak ada manfaat. Tapi ketika dijanjikan sesuatu yang membuat kaki kita tidak lelah untuk melangkah, adalah karena janji. Itulah kepercayaan, itulah iman. Ya, walaupun kadang-kadang tantangannya ya banyak, apalagi kita sedang puasa kan. Orang puasa itu kan banyak janji Allah. Kata Allah, lillahi fi kulli yaumin mutaqa minan nar. Setiap hari orang-orang yang sedang berpuasa dalam Ramadan itu dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Setiap hari janji Allah. Ada orang-orang, dan itu banyak, yang divonis oleh Allah, diketuk palu Allah, bahwa dia tidak akan masuk neraka dengan kemuliaan Ramadan. Setiap hari. Kalau satu hari Allah bebaskan sekitar 1000 orang, maka kita mudah-mudahan salah satu yang masuk dalam list yang dibebaskan setiap hari.
Kenapa Allah bebaskan? Imannya Pak, percaya sama Allah. Allah itu cuma butuh dipercaya saja. Amal saleh itu nomor 2. Karena ada orang yang tidak sempat beramal saleh, dengan iman dia bisa masuk surga. Tidak sempat, bukan tidak mau beramal saleh, tidak sempat. Kan ada salah seorang sahabat yang baru masuk Islam, mu'allaf, langsung berperang. Saya lupa namanya dalam sejarah. Gugur, nggak pernah melakukan salat sekalipun, nggak pernah. Jadi pas melihat satu kampung keluar semua untuk jihad, dia lalu menyatakan imannya kepada Rasulullah, langsung dia ikut perang. Belum salat, belum pernah puasa, cuma syahadat, cuma iman percaya sama Allah, gugur, langsung masuk surga. Makanya iman ni itu dahsyat kekuatannya, melebihi amal saleh. Tapi salah satu pemicu amal saleh adalah iman. Orang puasa itu sedang beramal saleh. Kita tidak peduli, kita semua kan perut kita sedang lapar, kecuali tadi yang berwudu, yang agak curang, kumur-kumur 3 kali, yang keluar 2 kali, yang itu yang mungkin curang. Yang lain kita ini kan sudah lemas-lemas, Pak. Ini yang bicara ini udah mulai lemas nih, Pak. Biasanya mana ada begini bicaranya. Maghrib kan garang sedikit bicara. Makanya saya lihat ni suasana kayak maghrib begitu. Mirip-mirip suasana maghrib. Nanti begitu azan asar kayaknya azan maghrib lah begitu kan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang puasa itu kata Allah dan kata Nabi, man sama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, artinya berharap karena Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan, Allah jauhkan dia dari api neraka sebanyak 70 tahun, selama 70 tahun. Itu 70 musim, itu maksudnya 70 tahun. Satu hari puasa karena Allah, ikhlas karena ta'at, betul-betul melakukannya. Kalau bukan karena Allah dia tidak lakukan, tapi karena ini karena Allah dia lakukan di jalan Allah. Satu hari puasanya makbul, diterima Allah, maka dijauhkanlah dirinya 70 tahun dari jarak neraka. Jadi 70 tahun lagi mau sampai ke neraka, dia sudah berhenti di sini, nggak akan sampai ke neraka. Itu satu hari. Kalau 30 hari kita puasa karena Allah, ikhlas, tidak berharap pada manusia, benar-benar ketaatan kita hanya karena Allah, maka 30 kali 7, 30 kali 70, berarti sudah 2100 tahun kita terpisah dari neraka. Kalau bagaimana kalau puasa kita tahun yang lalu dimakbulkan Allah, sudah 4200 tahun kita terjauh dari api neraka. Itu janji, Pak. Hadis Nabi, ya, hadis Nabi dengan derajat yang sahih dalam Sahih Targhib. Maka jemaah melakukan Allah, kekuatan beramal saleh salah satu patokannya adalah karena percaya. Kita di dunia saja gara-gara terlalu percaya orang kan banyak di antara kita yang tertipu. Faktor kita ditipu kan gara-gara percaya. Dia datang lalu dia bilang, kalau pilih saya maka semua kampung ni aspalnya saya jadikan emas, katanya. Sampai sekarang secuil emas pun tak ada. Kalau saya menang maka ini kampung ni semua akan berubah jadi orang kaya. Ternyata cuma dia yang kaya, semuanya miskin setelah pilih dia. Masya Allah, Pak. Kita karena percaya sama orang saja, kita banyak tertipu. Orang yang datang berhutang ke kita kan mengandalkan sisi kepercayaan kita. Sampai sekarang nggak pernah balik setelah berhutang. Tapi karena kita percaya, kita kasih. Di dunia saja modalnya percaya, kita berikan apapun, walaupun ujungnya ditipu. Tapi Allah tidak pernah menipu, Allah tidak pernah melanggar janji. Ini yang harus lebih kita yakini. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, di kalangan para sahabat itu amal saleh itu dibangun dengan itu, Bapak Ibu. Mereka kalau sudah dengar surga itu tidak peduli, nyawa pun digadaikan kalau sudah dengar surga.
Kalau sudah dengar janji surga, harta menjadi kecil di mata mereka. Dan banyak sekali Pak kisah-kisah tentang kemuliaan para sahabat ketika memikirkan tentang surga Allah. Itu mereka benar-benar berjuang untuk mendapatkannya tanpa sedikit pun keraguan. Jadi seakan-akan surga itu di depan mata ketika Nabi mengatakan tentang surga. Di antaranya yang tercatat di dalam hadis-hadis, yaitu kisah dari Abu Dahdah, yaitu dalam hadis riwayat Ibnu Abu Hatim, dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip bahwa ketika turun ayat, jadi riwayat juga dari Abdullah bin Mas'ud qala lamma nazalat, ketika turun ayat man zallazi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kata Allah, barang siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah, maka Allah akan balas berkali lipat. Qardan hasana, Allah akan balas berkali lipat. Ketika ayat ini turun, Abu Dahdah menjumpai Nabi SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, wa inna Allah la yuridu minna al-qarad. Bagaimana bisa Allah membutuhkan pinjaman dari kita? Tadi karena Allah mengatakan barang siapa yang meminjamkan hartanya pada Allah, maka Allah akan bayar pinjaman itu berkali lipat. Maka pertanyaan yang sangat logika dari Abu Dahdah kepada Rasulullah, bagaimana mungkin Allah yang maha kaya kok membutuhkan pinjaman dari kita? Bagaimana itu ya Rasulullah? Qala na'am ya Abu Dahdah, benar ya Abu Dahdah. Maksudnya Rasulullah membenarkan bahwa maksud dipinjam oleh Allah bukan meminjam karena Allah miskin, tapi Allah menganggap pemberian kita adalah pinjaman. Sama seperti kita bermuamalah di dunia, kalau kita saling pinjam meminjam, wajib kembalikan. Dalam fikih pinjam meminjam itu apa yang kita ambil wajib kembalikan persis seperti semula. Jadi kalau pinjam mobil orang, kembalikan mobil. Minyaknya sekian liter, kembalikan minyaknya sekian liter. Kalau dia tidak maafkan, maka kita telah menzaliminya. Pinjam pulpen orang, kembalikan pulpen, tintanya nggak boleh kurang. Pinjam uang orang, kembalikan sejumlah yang dipinjam, nggak boleh kurang kecuali dimaafkan. Itu pinjam. Allah malah memberi, setelah dipinjamkan malah diberi lebih oleh Allah. Nah, Nabi mengatakan benar begitu ya Abu Dahdah, benar begitu. Langsung Abu Dahdah berkata, arini yadaka ya Rasulullah, keluarkan tanganmu ya Rasulullah. Qal fanawadahu yadahu, Rasulullah mengeluarkan tangannya, lalu kemudian Abu Dahdah menjabat tangan Rasulullah sambil berkata, fa inni qad aqradtu rabbi haiti. Ya Rasulullah, hari ini kupinjamkan kepada Allah kebunku. Jadi hari ini kupinjamkan kepada Allah kebunku. Nah, apa yang terjadi Pak? Kenapa kebun? Nah, itu nanti disambung dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi ada cerita di balik itu. Saya tidak bacakan hadisnya, panjang. Jadi ada dua orang yang bersengketa di masa Nabi. Dua orang ini bertetangga, punya tanahnya berdempetan. Yang satu orang ingin membuat pagar. Ternyata di tanah perbatasan itu tumbuh pohon kurma. Tumbuh pohon kurma milik tetangga sebelah. Tentu yang punya tanah sebelah ini tidak bisa bangun pagar. Akhirnya
Dia mengatakan, potonglah, tebanglah kurmamu, pohon kurmamu, karena aku ingin buat pagar di sini. Orang itu tidak mau. Dia mengatakan, oh nggak bisa, harus belilah. Ini pohon saya, kalau saya tebang suka-suka kan rugi. Belilah, kalau mau belilah. Orang ini nggak mau beli. Bukan pohon dia, dan itu tanah dia, setengahnya tanah dia. Jadi menganggap orang yang punya pohon lah yang bersalah. Akhirnya terjadilah dawa-dawi di situ. Lalu sampailah berita itu kepada Rasulullah. Rasulullah datang lalu mengatakan, baiklah, sekarang kukatakan kepadamu, kepada yang punya pohon. Beliau berkata, potonglah, tebanglah pohon ini, maka Allah akan menggantimu dengan pohon di pohon di surga. Engkau mau tebang pohon ini, kujamin engkau dapat pohon kurma di surga. Tetap orang ini tidak mau. Orang ini menginginkan harta dunia. Pada Rasulullah yang tawarkan, dia tidak mau. Akhirnya terdengarlah berita ini oleh Abu Dahdah, salah seorang dari Ansar. Langsung Abu Dahdah menawarkan. Kata Abu Dahdah, kalau engkau tidak mau yang ditawarkan oleh Rasulullah, maka aku tawarkan yang lebih tinggi di dunia, yaitu kubeli pohonmu ini dengan satu kebunku. Kubeli pohon ini dengan satu kebunku. Padahal di dalam kebun Abu Dahdah itu ada 600 batang kurma dan terkenal dengan hasil panen yang luar biasa. Maka dalam hadis itu disebutkan bahwa di dalam kebun Abu Dahdah itu ada 600 nakhlah, ada 600 batang kurma. Untuk membeli satu batang kurma demi menyelesaikan masalah, dia beli dengan 600 batang kurma. Nah, di situ nanti yang dia katakan ke Rasulullah, kuberikan pinjaman ini untuk Allah. Nah, setelah diberikan, barulah senang yang punya pohon. Terkejut pun dia, kok bisa pohonnya dibeli dengan 600? Nah, itu orang yang mengejar dunia begitu. Abu Dahdah mengejar akhirat karena imannya tentang janji Allah tadi. Allah balas berkali lipat di akhirat. Lalu kemudian diberikanlah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi transaksi itu, Rasulullah berkata, kam min ghazaki raha li Abi Dahdah fil jannah qalaha miraran. Kata Rasulullah, sungguh aku telah dinampakkan begitu suburnya, begitu ranumnya pohon-pohon kurma yang ada di surga milik Abu Dahdah. Jadi langsung dinampakkan ke hadapan Nabi oleh malaikat, ini kebun punya Abu Dahdah di surga. Nabi mengatakannya di hadapan Abu Dahdah, ya Abu Dahdah, sungguh pohonmu begitu ranumnya, begitu cantiknya, indahnya, telah disiapkan Allah di surga. Faqalaha miraran. Nabi mengatakannya berulang-ulang. Berulang-ulang Nabi katakan, Masya Allah, beruntungnya engkau Abu Dahdah, Allah telah siapkan untukmu. Lalu kemudian fa'ata imra'atahu, setelah itu dia langsung menemui istrinya di kebun itu. Jadi di kebun Abu Dahdah itu ada rangkang balai untuk kumpul-kumpulkan buah kurma, ditaruh di balai itu. Istrinya masih di sana waktu terjadi transaksi itu. Dalam riwayat yang lain dengan anaknya sedang mengumpulkan buah-buah yang siap dipanen, dikumpulkan. Langsung dia menuju ke kebun itu, dan Abu Dahdah nggak masuk, berdiri di pagar. Lalu dia memanggil, ya Umma Dahdah, wahai ibunya Dahdah. Dahdah nama anaknya. Wahai ibunya Dahdah, ukhruji, keluarlah dari kebun ini. Ukhruji minal haid, keluarlah dari kebun ini. Fa inni qad bi'atuhu binakhlah fil jannah. Kebun ini telah kujual dengan kebun di surga. Itu enggak mau masuk tu karena menganggap ini bukan lagi kebunnya. Dia panggil istri, suruh keluar. Wahai istriku, wahai Ummah Dahdah, keluar. Ini bukan kebun kita lagi. Sudah kujual, barusan sudah kujual. Dengan kebun di surga Allah. Lalu kemudian faqalat, istrinya yang mendengar suaminya mengatakan seperti itu, dia keluar. Lalu sambil keluar dia berkata, rabihal bay', sungguh inilah
perdagangan yang paling menguntungkan. Sungguh wahai suamiku, engkau telah berdagang dengan perdagangan yang paling menguntungkan. Itu istri dulu, Pak. Kalau istri sekarang seandainya terjadi begitu, Pak, kita jual rumah kita untuk membantu satu orang miskin yang sedang bermasalah. Rumah 2 tingkat, di dalamnya pakai AC semua, ada garasi mobil 2, lalu kemudian lengkap ruangan 3 kamar tamu, 4 kamar mandi. Banyak kamar mandi daripada ruang tamu misalnya. Seandainya terjadi begini, kita enggak kasih tahu istri duluan. Kita suruh keluar dari rumah. Keluarlah wahai istriku, rumah ini telah kujual dengan rumah di surga Allah. Kira-kira istri kita mengatakan apa-apa? Hai lako bangai, hai suami bodoh, untuk membeli gubuk untuk orang miskin engkau jual rumah ini rumah 1M engkau jual hanya untuk engkau beri. Mungkin begitu, tapi bukan istri yang di belakang tabir ini, Pak. Istri-istri yang di belakang tabir ini rata-rata kayak Ummu Dahdah. Bapak boleh coba, bapak jual kebun sawit bapak, ya, untuk memberi sedekah. Kita di situ teruji siapa istri kita. Masya Allah, Ummu Dahdah tidak keluar kalimat itu, langsung dia sambut, ini sungguh perdagangan yang paling hebat wahai suamiku. Masya Allah, Pak. Suami istri hanya karena dijanjikan surga yang enggak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka sentuh, tapi imannya penuh dengan kepercayaan itu. 600 batang kurma hanya untuk menyelesaikan sengketa satu orang yang punya 1 batang kurma. Apa modalnya, Pak? Iman, ya. Dalam kisah yang lain, ketika ini dari Jarir bin Abdullah, hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sadri nahar, pada suatu hari kami sedang bersama Rasulullah di teras masjid. Faja'ahu qaumun hufatan uratan mujtabi an-nimar awil aba mutaqallidi as-suyuf ammatuhum min mudar. Jadi kata Ibnu Jarir, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datanglah sekelompok orang tidak pakai sandal, bertelanjang dada, artinya bajunya enggak cukup bahkan untuk menutupi bahagian atas tubuhnya, berpakaian kulit domba, sobek-sobek, dan mereka hanya mengenakan pakaian luar saja. Jadi seperti gelandangan begitu. Namun mereka menyandang pedang, jadi semuanya bawa pedang. Itu kebiasaan orang Arab dari dulu, bawa pedang. Dan mereka adalah dari kabilah Mudhar. Jadi ada kabilah yang miskin-miskin dari kabilah Mudhar. Fata'ammara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramma ra'a bihim minal faqah. Rasulullah berubah wajahnya melihat datangnya sekelompok orang ini ke masjid Nabi. Dengan keadaan begitu berubah wajah Rasulullah, artinya berubah wajah, beliau sedih, beliau merasa iba sekali. Summa kharaja fa amara Bilalan fa azzana wa aqama fa shalla summa khataba. Lalu tidak lama datanglah waktu salat, Rasulullah suruh Bilal azan, kemudian iqamah, lalu beliau salat berjamaah dengan orang-orang tadi semuanya, termasuk kelompok yang miskin tadi datang ke masjid Nabi. Dan kemudian setelah selesai salat, beliau bangun dan beliau berkhutbah, tausiah bahasa kita sekarang. Apa kata beliau? Beliau membacakan ayat, ya. Yang pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini ayat ini yaitu tentang Allah telah menciptakan kita, yaitu pasangan laki-laki dan perempuan, maka jagalah silaturahim di antara kalian, jagalah hubungan satu sama lain. Allah melihat apa yang kita lakukan untuk menjaga rahim itu, kata Nabi melalui bacaan itu, surat An-Nisa ayat 1. Kemudian disambung lagi ayat kedua oleh Nabi, surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan persiapkanlah dirimu untuk bekal lighad di akhirat nanti. Ghadan itu besok, maksudnya persiapkan dirimu untuk celengan besok, celengan akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang engkau lakukan. Jadi ini dua ayat dibaca. Satu, disuruh jaga hubungan rahim sesama mukmin, maksudnya jagalah, lihatlah saudaramu, jangan engkau biarkan saudaramu yang mukmin dalam keadaan miskin. Lalu dibaca ayat kedua, kalian sendiri persiapkanlah bekal untuk menuju ke akhirat. Jadi bicaranya tentang janji akhirat. Maksud Nabi adalah apa yang bisa kalian tolong orang ini, maka yang kalian tolong dibalas oleh Allah di hari akhir. Itu maksud Nabi, dibacakan melalui ayat. Semua sahabat faham apa yang dimaksud oleh Nabi, karena ketika dilihat sekeliling itu sudah dipenuhi masjid dengan orang-orang yang miskin tadi. Lalu mulailah, bangunlah seseorang, tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min thawbihi, min sa'burrihi, min sa'tamarihi. Lalu mulailah bangun satu orang bersedekah dengan dinar yang dia bawa. Jadi apa di kantongnya langsung dicabut, diletakkan di tengah masjid. Lalu bangun lagi yang lain, karena sudah lihat satu orang bangun, yang lain mulai bangun, keluarkan dirham, dinar. Ada yang melepaskan bajunya, jadi baju kan rata-rata baju, ada baju dalam, ada baju luar, dilepaskan bajunya, langsung diletakkan di tengah masjid. Jadi merata-rata sahabat mulai bangun-bangun untuk menolong semuanya. Ada yang pulang ke rumah ambil satu sa' tamar, ada yang ambil satu sa' gandum. Jadi langsung cepat-cepat pulang ke rumah, bawa ke masjid. Semuanya berlomba-lomba. Nah, sampai perawi hadis mengatakan bahwa Ibnu Jarir mengatakan, sampai-sampai aku melihat di hari itu seakan-akan ada gunung, ada bukit baru di tengah masjid, saking penuhnya bantuan, seperti membukit. Sudah penuh di situ gandum, di situ kurma, di situ baju yang emas, perak, semua dikeluarkan untuk menolong mukmin yang miskin tadi. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubahlah kembali wajahnya. Jadi Rasulullah yatahallal wajhahu ka'annahu mazhabah. Melihat keadaan seperti itu, tadi Rasulullah wajahnya wajah sedih, iba. Begitu melihat sahabatnya berlomba-lomba memberi, langsung wajahnya bersinar seperti emas. Kata Ibnu Jarir, senangnya Rasulullah. Rasulullah senang itu bukan karena dia ditaati, tapi senangnya karena sahabatnya berlomba untuk masuk surga melalui harta, seperti yang dijanjikan oleh Allah tadi, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, persiapkanlah untuk hari esok. Itu senangnya Nabi, mereka telah beramal untuk mempersiapkan hari esok. Nabi SAW kemudian berkata, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang mendahului berbuat baik, maka dia dapat pahala, juga diikuti oleh pahala orang yang mengikuti setelahnya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Begitu juga yang berbuat jahat, yang mendahului berbuat jahat diikuti oleh orang setelahnya, dia dapat dosa dan dosa dari orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Apa tujuan Nabi menutup cerita tentang berlomba-lomba itu dengan hadis ini? Nabi ingin mengatakan yang paling besar pahalanya adalah yang pertama bangun, yang mencontohkan tadi. Jadi pionir dalam sebuah kebaikan itu pahalanya diikuti oleh orang-orang yang bangun berikutnya. Jadi ini sahabat itu kalau sudah dengar masalah akhirat, itu kecil sekali dunia ini sama mereka. Padahal kita bisa bayangkan, Pak, hidup dulu itu cuma beberapa orang yang kaya, yang Allah beri kaya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Salman Al-Farisi. Yang lain itu miskin-miskin semuanya. Apalagi orang muhajirin itu memang miskin-miskin, pindah dari Mekah tidak bawa apapun, istri pun minta cerai, tidak satu binatang ternak pun dibawa. Maka mereka disebut ahlu sufah. Mereka diizinkan Nabi buat kemah di samping-samping masjid. Tak ada rumah lagi. Muhajirin itu tak ada rumah, berubah jadi miskin.
Tapi kalau sudah bicara surga, hari akhir, mereka nggak peduli, mereka miskin, yang penting dapat surga. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah keadaan orang yang kalau imannya yang bicara. Makanya kan waktu Nabi mengatakan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu yang tidak pernah melakukan khurafat, takhayul, tidak ada tatayur, lalu kemudian mereka bertawakal seperti ketawakal kepada Allah. Itu setelah mengucapkan itu semua, Nabi mengatakan ini tidak ada hisab, tidak ada azab. Orang-orang ini tidak ada hisab, tidak ada azab. Langsung Uqasyah bangun lalu mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku semoga termasuk yang 70.000 itu. Nabi mengatakan, wa anta minhum, engkau termasuk salah satunya. Yang lain ikut bangun semuanya. Bangun, ya Rasulullah, doakan aku, ya Rasulullah, doakan aku. Kata Rasulullah, laqad sabaqakum Uqasyah, kalian telah didahului oleh Uqasyah. Akhirnya berlomba-lomba untuk berbuat baik. Itu pemicu utamanya juga karena harapan surga. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa membuat kita tidak lelah dalam Ramadan. Kita kan udah capek Pak, tapi nggak terasa lelah kita. Kenapa? Sebentar lah, paling tinggal berapa jam lagi udah selesai, tinggal 22 hari lagi, tinggal 28 hari lagi atau 27 hari lagi udah selesai. Setelah itu kita masuk surga Ar-Rayyan, di dalamnya begini, dalamnya begitu. Itu kan semua modal kita Pak, sehingga kita rela-relanya hari ini bertahan-tahan di bawah terik matahari. Masya Allah, panasnya kita di luar biasa. Kita kok udah capek, lapar baca Quran, padahal dulu waktu kenyang-kenyang nggak pernah baca Quran. Sebelum Ramadan kan kita kenyang-kenyang Pak, tapi nggak pernah baca Quran. Tapi hari ini udah capek, haus, dahaga, baca Quran lagi Pak. Udah baca Quran, dengar tausiah lagi. Yang orang beri tausiah lebih capek lagi daripada yang dengar. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah iman. Lihat bagaimana fungsi iman. Insya Allah kita semuanya akan diberikan apa yang kita angan-angankan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf karena sudah tepat pukul 2. Di antara kita ada yang harus melanjutkan kegiatan, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.